Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman. Saya dari Universitas Wonogiri Bojonegoro, dan NIM saya adalah 2120200464. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang OSI layer. OSI layer dalam sebuah jaringan komputer terdapat suatu lapisan-lapisan atau layer yang memiliki tugas dan protokol tersendiri. Badan Dunia ISO (International Standard Organization) telah mengeluarkan suatu standar untuk susunan dalam jaringan komputer yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Fungsi adanya 7 OSI layer ini adalah sebagai kumpulan menyediakan pelayanan komunikasi data antara komputer atau terminal. 7 OSI layer terdiri dari application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Pada TCP/IP, layer tidak berbeda jauh dari 7 OSI layer, yakni TCP/IP merupakan kumpulan dari layer disusun untuk melakukan fungsi komunikasi data pada sebuah jaringan komputer. TCP atau IP ini terdiri dari 4 layer, yaitu 1 application layer, transport layer, internet layer, dan network access layer. Nah, seperti itu. 1. Application layer menyediakan sambungan antarmuka komunikasi dengan proses aplikasi dan bertanggung jawab atas penukaran informasi antara program komputer. Protokol yang tersedia adalah HTTP, FTP, SMTP, DNS, Telnet, NFS, dan POP3. 2. Presentation layer berfungsi sebagai mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. 3. Session layer mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Protokol yang tersedia adalah RPC, Remote Procedure Call, dan DSP, Apple Tidak Talk Data Stream Protocol. 4. Transport layer sebagai pemecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokolnya adalah UDP, TCP, dan SPX. 5. Network layer mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket kemudian melakukan routing dengan router switch. Protokolnya adalah DDP, NET, BEUL, ARP, dan RARP. 6. Data link layer menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut frame. Lapisan ini menyediakan protokol dengan kemampuan pengalamatan dan pemeriksaan kesalahan yang untuk menemukan bagaimana sebuah terminal mengakses suatu jaringan. 7 physical layer menyediakan sarana untuk pengiriman bit-bit sepanjang jalur komunikasi fisik. Lapisan ini banyak berurusan dengan persoalan hardware atau perangkat keras, misalnya jenis kabel yang digunakan, tipe konektor yang digunakan. TCP atau IP layer. 1. Application layer. Layer ini terdapat pada susunan paling atas di sini, misalkan aplikasi browser Mozilla Firefox, Google Chrome, DLL. Transport layer. Layer ini mengatur alur informasi dan mungkin menyediakan pemeriksaan kesalahan data bagi beberapa paket yang dikirim ke internet layer menggunakan header. Sedangkan header mengandung alamat tujuan, alamat sumber, dan checksum. 3. Internet layer mendefinisikan bagaimana hubungan dapat terjadi antara dua pihak yang berada pada jaringan yang berbeda. Lapisan ini bertugas untuk menjamin agar suatu paket yang dikirimkan dapat menemukan tujuannya dimanapun berada. Lapisan ini sangat penting terutama dalam mewujudkan internet working yang meliputi wilayah luas, World Wide Internet.
Yang terakhir yaitu network access layer, mempunyai